Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget nih, udah siang jadi lemes ya. Belum pada jajan tadi. Belum habis duitnya. Belum keluar main makeup dan habis uangnya papa. Untuk main lotre. Gak boleh ya, itu judi, gak boleh, dosa. Oke. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang dongeng. Sebelumnya udah pernah dengar nggak dongeng itu apa? Dongeng sebelum tidur. Ya, biasanya kalau sebelum tidur Anda didongengin apa sama orang tua? Nggak terlalu banyak ya orang cerita ya. Nah, oke, kita akan bahas tentang dongeng. Yang pertama, dongeng itu adalah cerita fiktif yang bisa juga diambil dari kisah nyata, asli, atau sejarah kuno. Nah, jadi bisa dari kisah nyata dan sejarah kuno. Bisa dibuat kalau misalnya kisah nyata nih, misalnya Anda sama adik itu di rumah kayak gimana, dan Anda mau mendongengkan itu di depan teman-teman, itu disebut, bisa juga disebut dongeng. Nah, kalau dari sejarah kuno, kita tahu banyaknya dongeng yang ada dari sejarah kuno seperti tentang Maling Tunda, tentang Danau Toba, gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya unsur-unsur dalam dongeng. Ada 7 unsur yang wajib kita pahami ketika kita membaca dongeng, ketika apalagi ketika kita ingin membuat sebuah dongeng. Yang pertama itu ada tema, ada amanat, ada latar, ada sudut pandang, ada tokoh, penokohan, dan alur. Nah, itu 7 unsur yang wajib kita pahami ketika kita ingin berdongeng, ingin membuat dongeng, atau ingin membaca dongeng supaya kita paham mana nih temanya, mana alurnya, mana penokohan, yang mana namanya amanat atau sudut pandang. Nah, selanjutnya kita ini ada masuk tentang jenis-jenis dongeng. Ada 7 juga jenis-jenis dongeng. Yang pertama itu ada legenda, ada mite, ada sage, ada fabel, ada jenaka, ada parabel, dan ada dongeng biasa. Nah, yang disebut dengan dongeng legenda yaitu menceritakan tempat yang berhubungan dengan kesaktian. Biasanya apa itu contohnya kalau dengan dongeng legenda? Iya, benar, dongeng Danau Toba. Nah, yang kedua sekali itu mite, tentang dewa-dewa. Biasanya itu tentang dewa-dewa, tentang peri gitu ya, bisa ya, tentang dongeng Mahabharata. Nah, ya benar. Anda pintar banget Devi dari dia, terus kenapa? Oh, benar ya? Itu ya Devi ya, sini kita istirahat. Nah, yang ketiga yaitu ada sage, tentang sejarah. Nah, sejarah-sejarah kuno itu tadi termasuk ke dalam dongeng jadi sage, seperti dongeng Danau Toba ataupun tadi seperti Maling Tunda. Nah, yang keempat itu ada fabel, tentang binatang. Biasa kebanyakan kayak cerita buaya dan kancil, terus dengan semut dan gajah, dan masih banyak cerita lainnya yang berhubungan tentang binatang atau tumbuh-tumbuhan juga, itu disebut dengan dongeng fabel. Nah, yang kelima itu ada dongeng jenaka, tentang humor bangsa Indonesia. Jadi dongeng jenaka itu adalah tentang dongeng tentang suatu bangsa yang dibuat oleh seseorang atau diceritakan oleh seseorang, itu disebut dengan dongeng jenaka. Nah, yang